Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di acara Takjil Tanya Jawab Islam. Bersama saya Happy Padilla dan saya Hetni Aryani. Dan juga pada hari ini pemirsa kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Al Ustadz Fahrudin Nur. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pada hari ini takjil pada minggu pertama ini dengan tema keistimewaan Ramadan. Dan juga pemirsa, kita ada kuis yang sudah kita share di Instagram HE Project. Nanti kita akan umumkan pemenangnya di akhir acara. Dan juga banyak yang sudah bertanya terkait tema kita pada hari ini. Nah, jadi para penanya sudah banyak, nanti akan dijawab pertanyaannya oleh Ustadz Fahrudin Nur. Pemirsa sekalian, acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai. Nah, bagi pemirsa yang ingin beli rumah, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Dan acara ini juga didukung oleh Kasela, Tupperware, Arkom, dan juga didukung oleh MyBank, Haris Mulia, Seruni Jiwa, dan SGS. Baiklah pemirsa sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian dari Al Ustadz Fahrudin Nur terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang keistimewaan Ramadan. Kepada Al Ustadz Fahrudin Nur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, pemirsa TV Pengabuan yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Jikalaulah umatku mengerti, paham tentang apa-apa keistimewaan di bulan suci Ramadan, niscaya mereka umatku bercita-cita bahwa adalah satu tahun itu semuanya Ramadan. Apa alasannya? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun, karena bahwasanya kebaikan-kebaikan semua terkumpul di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa ada pada bulan Ramadan. Sembahyang sunat tarawih di malamnya ada pada bulan Ramadan. Maka kata Nabi, man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubih kayauma waladathu ummuh. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian mengerjakan sembahyang sunat tarawih di malamnya, maka dia keluar daripada dosanya seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan, wa fihi Lailatul Qadar. Karena bulan puasa itu, bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beramal di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada pahala orang beribadah 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, jumlahnya 83 tahun lebih 4 bulan. Di dalam kitab Tashilul Awam, kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, orang yang menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan.
Yang pertama, dia beribadah malam Lailatul Qadar semalam suntuk, semalam penuh. Seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, satu malam itu kerjanya hanya beribadah. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, kalau wuduknya Isya sampai ke subuh tidak batal, menghidupkan malam, mengkhatamkan Al-Quran sampai khatam. Itu tingkatan orang tinggi, kita tidak sanggup. Tingkatan kedua, dia sembahyang Isya berjamaah, kemudian nanti tarawih, bangun sembahyang tahajud tapi tidak sepenuhnya, kemudian salat subuh berjamaah. Itu juga termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ada lagi tingkatan paling belakang, paling uncit, itu sembahyang Isya berjamaah dan dia bercita-cita subuhnya berjamaah, itu termasuk menghidupkan malamnya. Apabila malam itu turun Lailatul Qadar, kita yang beramal dapat pahala lebih baik daripada beramal 83 tahun lebih 4 bulan sekalipun kita tidak melihat Lailatul Qadar. Kenapa kita tidak melihat? Mungkin Lailatul Qadar tidak turun di Tungkal, dia Lailatul Qadar turun di Mekah, di Madinah, kita tidak melihat di sini. Kenapa di Tungkal tidak turun dan di sekitar kita? Karena mungkin tempatnya kurang layak. Tempat kita ini banyak bau-bauan. Kalau Banjar bilang bau haruk, bau narkoba, bau sabu-sabu, bau minuman keras, bau cimeng, segala macam. Jadi tidak mau turun. Kalau di Mekah itu harum, bau Hajar Aswad, bau minyak misik, bau-bauan tidak ada. Keringat kita pun di Mekah tidak berbau. Saya sampai di Mekah tidak sempat mandi, tidak ada berbau. Baju saya, jas saya yang saya pakai itu selama 30 hari lebih tidak bercuci, tidak ada berbau. Bingung saya, kupikir berkeramatkah aku nih begitu. Rupanya bukan masalah berkeramat, ternyata memang di sana bau-bauan tidak ada. Jadi karena tidak berbau, terbang dari Madinah ke Batam, saya pakai. Sekali sampai ke Batam, berbau sekalinya. Langsung saya masukkan ke Sangkiasoy, saya tutup rapat-rapat. Malulah orang segagah saya berbau. Apa kata dunia? Orang saja bilang saya mirip Afgan begitu kalau berbau. Apa kata dunia? Nah, itu kalau di Mekah tidak ada bau-bauan. Mungkin Lailatul Qadar turun di sana, tapi kita beramal di sini dapat pahalanya. Di dalam kitab disebutkan, kalau kita melihat Lailatul Qadar, baik jangan diceritakan, karena itu adalah karamah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam Lailatul Qadar dirahasiakan. Sebagian ulama mengatakan, kalau puasanya diawali hari Selasa, maka nanti Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 daripada bulan suci Ramadan. Makanya 10 akhir Nabi lebih menggiatkan di dalam beramal ibadah, karena di situ diduga sangat malam-malam ganjil 10 akhir ada malam Lailatul Qadar. Itu makanya Ramadan ini paling mulia. Kemudian wa ta'atu makbulatun. Bulan Ramadan ini setiap taat kita kepada Allah langsung diterima. Kenapa? Sebab karena terhindar daripada riya. Kita tidak ada pamer. Kita puasa untuk apa pamer dengan orang? Orang kita tidak tahu puasa apa tidak. Kalau kita tidak berbilang, tidak puasa, orang tidak tahu. Untuk apa kita riya? Berarti kita puasa memang betul-betul ikhlas karena Allah. Karena jauh daripada pamer, jauh daripada riya, makanya langsung diterima. Kita bisa sembahyang tarawih sampai 20 rakaat. Untuk apa kita pamer dari orang? Orang juga tarawih. Kita bisa bangun malam, makan sahur, baca Al-Quran menjelang salat subuh. Untuk apa kita pamer dengan orang? Orang setungkalan yang mana tidak puasa mesti bangun malam, mesti makan sahur. Jadi tidak ada riyaknya, tidak ada. Ujub pun tidak ada. Tidak bangun malam kita tahajud, merasa hebat, orang pun hebat juga. Kenapa? Karena semua orang rata-rata bangun. Perusak pahala amal kita itu antara lain karena ada riya, pamer, dan merasa hebat. Maka kita tidak boleh merasa hebat walaupun kita
asli hibat, apalagi asli tidak hibat. Kenapa? Karena itulah yang merusak pahala amal kita. Kemudian wazunub marfuratun, dosa diampuni Allah. Makanya bulan suci Ramadan itu dinamakan Ramadan li'annahu yarmaduz zunub, karena bahwasanya Ramadan itu adalah pelebur dosa. Kenapa dosa dilebur? Lima yaqa'u fihi minal ibadat, karena ada perintah ibadah di bulan Ramadan yang tidak diperintah di luarnya. Apabila dilakukan maka itu pelebur dosa. Yang terakhir yang sangat kita harapkan, wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga sangat merindukan kepada mereka yang beramal bulan suci Ramadan. Kalau kita dirindukan surga, aman. Kalau kita datang ke suatu tempat ditunggu, aman daripada pertanyaan. Ada orang kenduri mengundang kita, begitu kita datang tidak ditanya, langsung disuruh masuk. Silahkan masuk, tidak ada pertanyaan. Kenapa? Karena kita ditunggu. Tapi kalau kita datang tidak ditunggu, maka akan ditanya, ada perlu apa, ada hajat apa. Di akhirat kalau kita datang ditunggu surga, maka lepas daripada pertanyaan. Artinya dosa diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Maka itu di antara 4 yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Maka itu di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i kalau datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Kalau kita ada harapan, tapi memang wajar Imam Syafi'i sanggup 60 kali khatam karena beliau usia 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Kalau kita umur 70 tahun alifan belum hafal. Sembahyang saja ayat langganan, qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Maka jadi imam terus. Istrinya dibawa, anaknya dibawa. Sekali sembahyang rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Saking langganan, anaknya yang kecil hafal. Jadi begitu rakaat kedua setelah ba'amin, anaknya bilang sama mamanya, mak pasti qul huwallah yang dibacanya. Bapaknya malulah keanginan ayat, pindah ayat, inna a'taina, rupa tidak dapat mencari a'taina, terputar-putar inna, pikir bininya, gawat model begini, memasak belum, banyu belum menggurak, kapan selesainya nang Tuhan nih. Akhirnya yang bini menyambung, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu saja kita tidak hafal. Kalau Imam Syafi'i wajar, tapi paling tidak kita banyakkanlah membaca Al-Quranul Karim. Di antara 4 yang dirindukan surga, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa bulan suci Ramadan. Karena puasa mendidik kita agar kita ini beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal, ikhlas itulah bintingnya amal. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan kita bisa melatih diri beramal semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, sehingga kita mendapatkan ridhanya. Amin Allahumma amin. Demikian saja dalam pertemuan ini yang dapat saya sampaikan. Nah pemirsa, itu tadi penyampaian dari Al-Ustadz Fahrudin Nur. Selanjutnya kita masuk kepada acara takjil, tanya jawab Islam. Namun Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara takjil, tanya jawab Islam. Nah, kita masuk kepada acara inti kita, yaitu takjil tanya jawab Islam, yang mana pertanyaannya Ustadz sudah kita kumpulkan melalui Instagram dan juga ada WhatsApp ya. Ini Ustadz langsung aja Ustadz ya. Nah, dari yang pertama nih Ustadz ada dari Ima_3420 Ustadz. Katanya, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Nah, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Pertanyaannya, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Bulan suci Ramadan, kenapa dia menjadi bulan mulia? Li'annahu unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan itu turun, Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Maka itu Ramadan menjadi mulia. Maka sangat jelas kalau kita ingin menjadi orang mulia, lain tidak
banyakkan membaca Al-Quran. Jadi keistimewaan turunnya Al-Quran untuk membuat kita hamba Allah menjadi orang mulia. Rata-rata orang-orang hebat mesti akibat daripada membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, keistimewaan malam Lailatul Qadar seperti tadi yang sudah disampaikan, itu adalah keistimewaan khusus untuk umat Nabi, tidak diberikan kepada umat lainnya. Yang apabila kita beramal di malam itu lebih baik daripada pahala beramal di bulan lain daripada Ramadan selama 83 tahun lebih 4 bulan. Inilah keistimewaan khusus diberi kepada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Baik, ini tadi jawaban dari Al-Ustaz. Semoga Ima tadi ya merasa terjawabkan pertanyaannya, dan juga terima kasih Ustaz. Baik ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari WhatsApp? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari via WhatsApp Anna Reski Paujiah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memposting makanan di sosial media saat lagi berpuasa? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Ketika kita berpuasa, kalau ada makanan, kita selalu mencium-cium makanan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau hanya memposting makanan, sekedar ngasih tahu apa yang mau dimakan, tahadus bin nikmah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, karena kita ada makanan yang baik, nah kita posting, ya itu tidak apa-apa. Yang kalau makanan itu dekat dengan kita mencium baunya, wangi, harum, sedap, itu hukumnya makruh. Kalau memposting, insyaallah tidak apa-apa. Semoga pertanyaannya bisa bermanfaat bagi Anna Reski Paujiah. Baik, kita langsung aja yang selanjutnya Ustaz, kembali lagi ke Instagram Ustaz. Ini ada darinya Rafasya 421. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ada yang mengatakan bahwa ketika puasa tidur pun dihitung ibadah Ustaz. Jika ada orang yang berpuasa kerjanya tidur seharian, baring-baring, main game, tapi tidak melewatkan sholat Ustaz, apakah tidurnya itu tetap dihitung ibadah? Terima kasih. Keistimewaan bulan suci Ramadan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah. Tapi kalau tidurnya meninggalkan sembahyang, itu lain masalahnya. Kenapa? Sebab karena meninggalkan sembahyang itu ibadah lain lagi. Maka kalau tidur meninggalkan sembahyang, bahkan dia masuk waktu sudah terbangun, tambahnya lagi tidur, maka tidurnya hukumnya haram, meninggalkan ibadah sembahyang. Kalau dia memang tertidur, habis sholat subuh tidur, memang tak terbangun langsung, sampai maghrib baru terbangun, ini orang luar biasa, tidak berdosa meninggalkan sembahyang, karena uzur sembahyang ada dua. Yang pertama karena lupa, maka dia tidak berdosa meninggalkan sembahyang, tapi begitu ingat wajib dibayar, wajib diqadha sembahyangnya. Yang kedua, dia tertidur. Kalau tertidur tidak terbangun sama sekali dalam waktunya, maka tidak sembahyang, tidak berdosa, tapi begitu terbangun wajib dia diqadha. Itu perbedaannya meninggalkan sembahyang dalam keadaan uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidur tidak, lupa tidak, tapi tidak sembahyang, meninggalkan waktunya berdosa, mangkadanya hukumnya wajib. Jadi umpama malas sembahyang zuhur, nanti aja lah, habis maghrib aja lah dikada, meninggalkannya berdosa. Beda dengan orang yang tertidur, itu tidak berdosa, tapi setelah terbangun dia wajib mangkadanya. Kalau tidak meninggalkan waktu sembahyang, maka tidurnya itu dianggap ibadah. Inilah antara lain keistimewaan bulan suci Ramadan. Tapi janganlah puasa dipakai tidur manjang, malisit namanya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Baik Ustaz, sudah 3 pertanyaan terjawab Ustaz. Namun kita akan lanjutkan sesi pertanyaan takjil tajawab Islam setelah pesan-pesan berikut ini.
kembali lagi di acara Takjil Tanya Jawab Islam. Pemirsa sekalian, acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai. Nah, bagi pemirsa yang ingin beli rumah, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Dan acara ini juga didukung oleh Kasela, Tupperware, Arkom, dan juga didukung oleh MyBank, Haris Mulia, Seruni Jiwa, dan SGS. Bapak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Instagram Sartika 664. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau kita berpuasa tapi kita tidak mengerjakan sholat tarawih, gimana tuh Pak Ustadz? Hukumnya apa? Amal ibadah puasanya diterima atau tidak? Ibadah puasa sendiri, tarawih sendiri. Maka puasa hukumnya wajib, tarawih hukumnya sunat. Andai kata dia puasa lalu dia tidak tarawih, maka puasanya sah. Tapi alangkah ruginya kalau tarawih tidak dilakukan, karena ada jaminan dari Rasulullah, orang yang beribadah malam hari, man qama imanan wahtisaban, barang siapa yang beribadah di malam hari, itu katanya sholat tarawih imanan, karena percaya dengan pahala yang Allah janjikan, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, semua dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain yang ada hubungannya dengan hak Bani Adam, kesalahan dengan sesama hak Bani Adam harus minta maaf, atau kewajiban yang pernah ditinggalkan maka wajib diqada, namun kesalahan meninggalkan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sah saja puasanya, cuman rugi kalau tidak sholat tarawih. Demikian. Semoga pertanyaan dari Sartika 664 bermanfaat. Baik, kita langsung saja nih Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari Anna Vandira. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, jika di bulan Ramadan setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang berbuat kejahatan di bulan puasa, Ustadz? Terima kasih. Di mana-mana kitab menerangkan awal Ramadan itu syaitan dibelenggu. Tapi kenapa maka masih ada kejahatan? Karena penghalang kita untuk menjadi orang baik itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 4 macam. Yang pertama karena dunia. Dunia ini yang bisa menghalangi kita, karena kita ingin banyak meraih dunia, maka sehingga kejahatan terlakukan, mengambil jalan pintas karena memaksakan keinginan dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Yang kedua, penghalang kita berbuat jadi orang baik karena ada nafsu. Nafsu ini lebih berat karena dia tidak bisa misah dari kita. Maka yang ketiga karena pergaulan, suasana kurang bagus, pergaulan kurang bagus, maka orang bisa jadi jahat. Makanya orang kalau tersalah bergaul, maka dia akan rusak akibat pergaulan. Maka itu anak kita jangan sampai dia bergaul bebas, nanti dia akan rusak akibat pergaulan. Jangankan anak kita, kucing saja kalau salah bergaul rusak. Saya di rumah ada kucing laki 2, kucing jantan. Dari kecil saya pelihara, bagus dia. Kalau berkencing berduduk dia. Sekalinya dia mau kawin, keluar malam, akibat bergaul dengan kucing tetangga, balik rusak. Yang biasa berkencing berduduk, bertimbak dia. Ketemu dinding pintu, timbaknya. Dinding jendela, timbaknya. Yang parah lagi, helm saya tertelentang, timbaknya. Itu akibat rusak dalam pergaulan. Maka itu, pergaulan bisa menjadi kita orang jahat. Nang keempat, itu syaitan. Jadi kalau syaitan dibelenggu, masih ada 3 lagi yang kita hadapi untuk menjadi orang baik. Maka itu kejahatan tetap ada, tapi banyak sedikitnya mesti ada berkurangnya karena syaitan sudah dibelenggu. Terima kasih.
Pemirsa, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Rizkia Rikrahman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau kita sedang berpuasa dan lagi bepergian atau pulang kampung naik mobil, tapi muntah di dalam perjalanan itu, sedangkan kita lagi berpuasa, apakah puasa kita batal? Sekian pertanyaan dari saya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Termasuk yang membatalkan puasa adalah menyengaja muntah. Memang kita sengaja muntah. Kalau tidak sengaja, maka berarti hukumnya tidak batal. Tadinya kita bepergian, asalnya biasa-biasa, rupanya entah macam mana, masuk angin atau lainnya, lalu kita muntah, maka itu tidak membatalkan puasa karena kita tidak menyengaja, tidak bisa menghindar daripada muntah. Terima kasih. Baik pemirsa, tadi sudah ada 6 pertanyaan yang kita jawab ya, tapi karena mengingat waktu, jadi mungkin kita cukupkan untuk minggu pertama ini Ustaz. Jadi kita lanjutkan untuk minggu depan dengan tema yang berbeda. Nah, juga semoga kepada pemirsa yang bertanya tadi mendapat penjelasan dari Ustadz. Juga terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dari TV Pengabuan ini. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan untuk takjil tanya jawab Islam kita pada minggu pertama ini dengan tema keistimewaan Ramadan. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Saya sampaikan kesimpulan daripada apa yang disampaikan. Itu semuanya menerangkan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah, tapi tidak berarti kita menganggap gampang terhadap melakukan dosa, melakukan kesalahan. Jangan kita beranggapan sudahlah, nanti habis Ramadan kerjakan saja apa maunya, nantikan datang Ramadan juga dosa diampuni. Tidak begitu. Itu hanya menerangkan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, tapi tetap kita wajib menjaga diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita lebih baik daripada masa sebelumnya. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fahrudin Nur. Semoga menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih Ustadz. Terima kasih kembali. Baiklah pemirsa, untuk selanjutnya kita akan umumkan ya untuk penanya yang beruntung dan juga kuis yang sudah menjawab kuis di Instagram. Nah, kami umumkan untuk yang penanya yang beruntung kali ini kepada yang sudah diundi oleh Pritian ya. Ini dari Ima_3420. Selamat kepada Ima_3420 menjadi penanya yang beruntung. Nanti akan kami hubungi dan silahkan datang ke kantor TV Pengabuan untuk mengambil hadiah yang dipersembahkan oleh Tupperware. Baik pemirsa, untuk selanjutnya pengumuman kuis. Untuk pemenang kuis minggu ini yaitu Rizky Arif Rahman. Selamat kepada Rizky Arif Rahman. Nanti kami bakal hubungi dan silahkan ambil hadiahnya di kantor TV Pengabuan. Baik pemirsa, sekian takjil pekan ini dengan tema keistimewaan Ramadan. Dan juga pemirsa, nantikan takjil tanya jawab Islam minggu depan. Kami terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Fahrudin Nur yang sudah bersedia hadir pada minggu ini, dan insya Allah juga minggu depan dan Ustadz dan minggu-minggu selanjutnya insya Allah Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami yaitu PT Lis Permai. Nah, bagi pemirsa yang ingin beli rumah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan acara ini juga didukung oleh Kasela, Tupperware, Arkom. Dan juga didukung oleh Maybank, Haris Mulya, Seruni Jiwa, SGS. Baik pemirsa, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Dan kami juga mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan kami ucapkan selamat menanti berbuka puasa. Pemirsa, sekian dulu acara takjil tanya jawab Islam untuk minggu ini. Nantikan untuk minggu depan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Dan kami juga mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan,
Dan kami ucapkan selamat menanti berbuka puasa. Dan akhirnya saya Happy Fadila Dan saya Hetni Aryani. dan juga ada Al-Ustadz Fahruddin Nur. Kami undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.